Coba bayangkan ada seorang triliuner yang juga menantu nabi, sekaligus pemimpin sebuah imperium yang lagi tumbuh pesat-pesatnya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami kisah Utsman bin Affan, seorang tokoh yang kekayaannya itu luar biasa fantastis, tapi cuma bisa ditandingi sama dampaknya yang abadi bagi sejarah Islam. Miliarder, menantu nabi, khalifah. Wow, tiga gelar ini aja udah cukup banget buat ngasih gambaran seberapa besar sih skala kepribadian seorang Utsman. Tapi, siapa sih sebenarnya Utsman bin Affan di balik semua gelar yang kedengarannya hebat ini? Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Oke, untuk benar-benar paham siapa itu Utsman, kita harus mulai dari awal, dari julukannya yang paling unik, pemilik dua cahaya. Lewat sini, kita akan gali karakter dan masa mudanya yang membentuk beliau jadi seperti yang kita kenal. Utsman ini datang dari garis keturunan yang sangat terpandang ya, dari klan Bani Umayyah suku Quraisy yang bahkan kalau ditarik garis silsilahnya, ketemu sama Nabi Muhammad di kakek buyut mereka. Tapi bukan cuma nasabnya yang bikin beliau spesial, karakternya itu loh. Sifatnya yang paling menonjol itu adalah haya, sebuah rasa malu dan kesopanan yang begitu mendalam. Keyakinannya juga kokoh banget, sampai-sampai beliau jadi salah satu pemeluk Islam paling awal, atau yang kita kenal sebagai As-Sabiqunal Awalun. Dedikasinya ini bahkan membawa beliau memimpin hijrah pertama yang penuh risiko ke Habasyah bersama istrinya, Ruqayyah. Nah, ini dia gelar Utsman yang paling terkenal, Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Julukan ini muncul dari sebuah kehormatan yang benar-benar unik. Beliau menikahi bukan cuma satu, tapi dua putri Nabi Muhammad. Pertama dengan Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahi Ummu Kulsum. Ini adalah sebuah keistimewaan yang gak dimiliki sahabat lain, dan ini nunjukin betapa dekat dan percayanya Nabi kepada beliau. Sekarang, kita pindah ke aspek lain dari hidupnya yang juga luar biasa, yaitu kekayaannya yang melimpah ruah. Dan yang lebih penting, gimana beliau menggunakan kekayaan itu. Inilah kedermawanan seorang miliarder. Seberapa kaya sih? Kalau kita coba konversikan nilai uang modern, kekayaan Utsman bin Affan itu diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Iya, Anda nggak salah dengar. Triliunan. Angka yang fantastis, yang menunjukkan kekuatan finansial yang beliau miliki. Dan ini adalah contoh paling brilian tentang gimana beliau menggabungkan kekayaan dengan strategi yang cerdas. Jadi waktu itu umat Islam di Madinah lagi krisis air. Ada sumur namanya Sumur Rauma, tapi pemiliknya pasang harga tinggi. Utsman nggak sekedar datang dan beli. Nggak, beliau melakukannya dengan cara yang jenius. Pertama, beliau tawar, ditolak. Oke, langkah kedua, beliau beli separuh kepemilikannya aja. Jadi mereka punya hari giliran. Nah, pas hari gilirannya Utsman, beliau kasih airnya gratis untuk semua orang. Apa yang terjadi? Tentu aja bisnis si pemilik asli langsung hancur. Akhirnya mau nggak mau, sisa kepemilikannya dijual ke Utsman. Dan setelah itu, seluruh sumur itu beliau jadikan wakaf. Hadiah abadi untuk masyarakat. Keren banget kan? Puncak kedermawanannya mungkin terlihat waktu Perang Tabuk. Saat itu, pasukan Islam butuh dana yang sangat besar. Dan Utsman, beliau maju dan menyumbangkan seperti yang bisa kita lihat di sini, 1.000 ekor unta, lengkap dengan semua perbekalannya, plus 1.000 dinar emas. Ini kontribusi yang skalanya masif banget pada zaman itu. Sumbangan ini begitu besar dan tulus, sampai-sampai membuat Nabi Muhammad bersabda, tidak akan membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini. Ini bukan sekedar pujian, ini semacam jaminan spiritual yang sangat dalam. Oke, sekarang kita masuk ke puncak warisan beliau sebagai seorang khalifah, sebuah pencapaian yang dampaknya masih kita rasakan sampai detik ini, yaitu standarisasi Al-Quran. Selama masa pemerintahan Utsman, kekhalifahan Islam itu ekspansinya cepat banget. Seperti yang bisa kita lihat di lini masa ini, wilayahnya meluas sampai ke Armenia, Azerbaijan, Persia, dan Afrika Utara. Bahkan Angkatan Laut Islam yang pertama itu didirikan di zaman beliau. Tapi ekspansi yang super cepat ini ternyata memunculkan satu masalah baru yang sangat-sangat genting. Krisisnya adalah perselisihan tentang cara membaca Al-Quran. Seiring Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan dialek yang beda-beda, perbedaan cara baca ini mulai jadi bibit perpecahan dan mengancam persatuan umat. Adalah sahabat Hudzaifah Al-Yamani yang pertama kali melihat bahaya ini dan langsung melaporkannya kepada Khalifah Utsman. Solusi dari Utsman adalah sebuah langkah yang monumental. Beliau langsung membentuk sebuah komite untuk menciptakan tulisan standar Al-Quran yang kemudian kita kenal sebagai Rasm Utsmani. Nah, ini penting untuk dipahami. Tujuannya itu bukan buat menghapus variasi bacaan yang sah, tapi untuk menyatukan teks tertulisnya biar nggak ada lagi perpecahan.
Metode di balik Rasmu Utsmani ini canggih banget loh. Jadi ia menggunakan kaedah linguistik seperti al-hadaf, yaitu sengaja menghilangkan beberapa huruf dari tulisan. Lalu ada az-ziyadah, kebalikannya, menambahkan huruf yang sebenarnya nggak diucapkan. Teknik-teknik cerdas ini memungkinkan satu teks tertulis yang sama bisa dibaca dengan beberapa cara yang berbeda, tapi semuanya tetap sah. Ini benar-benar sebuah karya kejeniusan yang menjaga keutuhan Al-Quran untuk selamanya. Namun, seperti roda yang berputar, setelah puncak kejayaan, datanglah ujian yang paling berat. Kita sekarang masuk ke bagian yang paling dramatis dalam kisah ini, badai fitnah. Di sini kita coba lihat dua sisi dari konflik ini ya. Di satu sisi, para pemberontak menuduh Utsman melakukan nepotisme karena mengangkat kerabatnya jadi gubernur. Mereka juga menuduh beliau menyalahgunakan kas negara dan melakukan inovasi dalam agama. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat konteks sejarahnya, sebagai pemimpin sebuah imperium yang lagi berkembang pesat, beliau tentu butuh administrator yang kompeten dan bisa dipercaya. Dan tindakan beliau ini sebenarnya konsisten dengan apa yang dilakukan khalifah-khalifah sebelumnya. Sayangnya, tuduhan-tuduhan ini diperkuat dan disebarkan lewat propaganda oleh para agitator. Mereka ini pinter banget memanfaatkan ketidakpuasan yang ada di daerah-daerah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Akhirnya, apa yang tadinya cuma keluhan politik berubah jadi pemberontakan besar-besaran yang dalam sejarah dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar pertama. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir yang sangat tragis, tapi di saat yang sama juga menjadi sebuah teladan yang abadi. Konflik ini akhirnya memuncak ketika para pemberontak dari berbagai daerah itu datang dan mengepung rumah Khalifah Utsman di Madinah. Mereka menuntut beliau untuk turun dari jabatannya. Saat itu banyak sekali sahabat yang menawarkan diri untuk membela beliau dengan kekerasan. Mereka siap bertempur untuk melindungi pemimpin mereka. Tapi Utsman menolak, dan alasan penolakannya ini adalah kalimat yang mendefinisikan seluruh prinsip hidupnya. Aku tidak akan menjadi orang pertama yang menumpahkan darah kaum muslimin setelah Nabi wafat. Beliau lebih memilih menjaga persatuan umat daripada keselamatannya sendiri. Sebuah pilihan yang luar biasa. Pada akhirnya, Utsman wafat sebagai syahid di rumahnya sendiri di tahun 35 Hijriah. Dan yang lebih menyentuh lagi, beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran, kitab suci yang telah beliau satukan untuk seluruh umat Islam. Jadi kalau kita rangkum, warisan Utsman bin Affan ini sangat-sangat luas. Dalam sejarah, beliau memimpin ekspansi kekhalifahan menjadi kekuatan global. Dalam ilmu Al-Quran, jasanya abadi lewat Rasmu Utsmani. Dalam politik, beliau menegakkan prinsip musyawarah atau syura. Dan dalam spiritualitas, beliau adalah teladan utama dalam hal kedermawanan, kesopanan, dan tentu saja kesabaran. Pembahasan kita ini akhirnya meninggalkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana seorang pemimpin bisa menyeimbangkan antara prinsip-prinsip spiritual yang dipegangnya teguh dengan realitas politik yang seringkali keras dan kejam? Kisah Utsman bin Affan adalah sebuah studi kasus abadi tentang dilema ini yang relevan sampai kapanpun.